Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Gregory Foviskia, Nasional Malik, Rizka Petrusari, dan Clara. Tema kami kali ini yaitu teknik dan industri. Nah, di sini kami mengambil penerapan sistem pakar dalam teknik dan industri perikanan. Industri perikanan merupakan sebuah sektor yang strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian nasional. Tetapi, sektor ini seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterlambatan diagnosa penyakit ikan, rendahnya efisiensi budidaya, dan minimnya akses terhadap pakar. Kondisi inilah yang sering menyebabkan kerugian besar bagi para pembudidaya, dikarenakan tingginya tingkat kematian ikan dan kesalahan dalam pengolahan tambak. Nah, tentu di era digital dan revolusi industri 4.0 ini, teknologi sistem pakar dapat menjadi inovasi yang mampu mendistribusikan pengetahuan pakar secara lebih luas, cepat, akurat untuk membantu masyarakat perikanan dalam melakukan diagnosa dan pengambilan keputusan yang tepat. Sistem pakar. Nah, sistem pakar ini apa sih? Jadi, sistem pakar ini adalah sebuah sistem yang berbasis kecerdasan buatan atau AI yang dirancang untuk meniru dan mereplikasi kemampuan berpikir seorang pakar manusia dalam menghadapi suatu permasalahan tertentu. Sistem ini bekerja melalui proses penalaran dengan menggunakan basis pengetahuan atau knowledge base yang telah dikumpulkan dari berbagai pakar dan juga referensi ilmiah. Dalam bidang perikanan, sistem pakar mampu memberikan penjelasan logis atas suatu diagnosa penyakit ikan, merekomendasikan jenis pakan yang tepat, hingga membantu menentukan jenis ikan yang paling sesuai untuk dibudidayakan berdasarkan kondisi lingkungan. Komponen sistem pakar. Sistem pakar terdiri atas beberapa komponen penting yang saling terhubung dan bekerja sama. Basis pengetahuan menyimpan informasi berupa gejala, penyakit, dan aturan budidaya yang diperoleh dari pakar lapangan. Mesin inferensi bertugas memproses informasi untuk menghasilkan keputusan. Antar muka pengguna menjadi perantara bagi user untuk memasukkan data gejala dan memperoleh hasil diagnosa. Selain itu, terdapat fasilitas penjelasan yang mampu memberikan alasan logis mengapa sistem mengambil keputusan tersebut, dan komponen akuisisi pengetahuan yang memudahkan pengembangan dan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Dalam sistem pakar perikanan, beberapa metode penalaran digunakan untuk menghasilkan keputusan yang logis dan tepat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama yaitu forward chaining, yaitu sebuah metode yang memulai penalaran dari data gejala menuju kesimpulan penyakit. Sedangkan backward chaining itu sebuah metode yang memulai dari dugaan penyakit lalu memeriksa kebenaran melalui gejala yang ada. Dan terus ada metode certainty factor yang berfungsi untuk mengukur tingkat keyakinan suatu diagnosa menggunakan nilai probabilitas. Dan terakhir ada naive Bayes yang memanfaatkan perhitungan statistik untuk memprediksi kemungkinan penyakit berdasarkan data sebelumnya. Dan juga ada case-based reasoning yang melakukan pencarian kesamaan antara kasus lama dan kasus baru untuk menghasilkan solusi yang adaptif. Berikut adalah contoh implementasi sistem pakar dalam industri perikanan. Sistem pakar kini telah digunakan dalam berbagai aplikasi diagnosa penyakit pada ikan nila, ikan lele, ikan koi, gurame, dan ikan mas. Melalui perangkat aplikasi berbasis web atau mobile, petani hanya perlu memasukkan gejala yang terdapat pada ikan seperti bercak putih, sirip rusak, atau perubahan perilaku ikan.
maka sistem akan memberikan diagnosa beserta rekomendasi pengobatan. Tidak hanya itu, sistem pakar juga digunakan untuk menentukan kesesuaian lokasi budidaya dengan memperhatikan faktor lingkungan seperti pH air, suhu oksigen terlarut, dan sanitasi. Pada tingkat yang lebih lanjut, sistem pakar dapat digunakan untuk membantu dalam pengelolaan pakan, kualitas air, dan prediksi panen. Penerapan sistem pakar dalam industri perikanan memberikan manfaat yang sangat signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan. Diagnosa penyakit yang sebelumnya membutuhkan waktu yang lama kini dapat dilakukan dalam hitungan menit hingga tingkat akurasi yang tinggi. Sistem pakar juga mampu mengurangi ketergantungan pada pakar lapangan dan memungkinkan petani yang awam teknologi sekalipun untuk mendapatkan rekomendasi budidaya yang tepat. Selain itu, sistem pakar juga meningkatkan produktivitas usaha budidaya dan meminimalkan risiko kegagalan akibat kesalahan analisa manusia. Nah, meskipun bermanfaat, sistem pakar juga menghadapi berbagai kendala dalam penerapannya. Kualitas sistem sangat bergantung pada ketersediaan data dan pengetahuan pakar yang lengkap dan akurat. Di lapangan, masih banyak petani ikan yang belum terbiasa menggunakan teknologi berbasis AI, sehingga perlu pelatihan dan pembinaan. Selain itu, pengembangan sistem pakar yang kompleks memerlukan biaya tinggi, tenaga ahli, serta integrasi dengan teknologi seperti IoT dan monitoring lingkungan secara real time. Jadi, sistem pakar ini merupakan sebuah inovasi yang berbasis kecerdasan buatan yang sangat relevan dan mendukung sektor teknik dan industri perikanan. Teknologi ini mampu membantu proses diagnosa penyakit, pengelolaan kualitas air, dan rekomendasi pakan, serta memprediksi budidaya secara tepat dan akurat. Dengan pengembangan teknologi yang berkelanjutan dan peningkatan literasi digital, pelaku perikanan dalam sistem pakar akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan aquaculture modern dan berkelanjutan. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih.